Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Di antara tugas Rasul ini adalah membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kitab dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun benar-benar mereka dalam kesesatan yang nyata sebelumnya. Dari ayat ini kita sama-sama tahu bahwa di antara tugas utama seorang Rasul adalah mengajarkan ilmu kepada umatnya. Nabi SAW setelah diangkat menjadi Rasul, beliau punya agenda rutin, waktu di mana mengajarkan ilmu kepada para sahabat, murid-muridnya Ridwanullah alaihim. Setelah menyapa para sahabat di masjid, keluarga, istri-istrinya di rumah mereka masing-masing, agenda Nabi SAW yang ketiga adalah kembali ke masjid. Ada 5 hal yang akan beliau kerjakan di masjid. Yang pertama, sholat tahiyatul masjid. Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila seseorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sampai mengerjakan 2 rakaat atau yang kita kenal dengan tahiyatul masjid. Yang kedua, setelah sholat, Nabi SAW kemudian duduk di Raudhah, di dalam Masjid Nabawi, mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Apa itu Raudhah? Raudhah adalah lokasi antara rumah Nabi SAW dengan mimbarnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara tempat di antara rumahku dengan mimbarku, kata Nabi SAW, ini disebut raudhah, yang artinya dalam bahasa kita adalah taman. Raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Disinilah Nabi SAW kemudian memulai sekolahnya, mengajarkan ilmunya kepada para sahabat, murid-muridnya Ridwanullah alaihim. Penulis dalam kitab ini menyebutkan kurang lebih ada 10 ciri khas Nabi SAW saat beliau mengajarkan ilmunya. Yang pertama, beliau SAW interaktif, tidak membiarkan muridnya pasif, tapi mengajak mereka untuk komunikasi. Yang kedua, ilmu materi yang disampaikan seringkali diulang beberapa kali, umumnya 3 kali, sehingga kita dapati dalam beberapa hadis Nabi mengulangnya 3 kali. Yang ketiga, Nabi SAW juga terkadang memulai sekolahnya dengan pertanyaan mendadak. Sebagaimana riwayat yang kita ketahui, suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut dari golongan umatku? Yang kelima, ciri khas sekolah Nabi SAW adalah Nabi menggunakan alat peraga. Apa yang beliau temukan di sekelilingnya, baik berupa ranting, kayu, beliau gunakan untuk mengajarkan para sahabat sehingga lebih mudah dipahami. Yang kelima, beliau SAW juga tak jarang menulis, menggambar di atas tanah, pasir, sehingga apa yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya bisa lebih mudah dipahami. Hal keenam yang menjadi ciri khas sekolah Nabi SAW adalah di sekolah ini, di majelis ini, Nabi SAW memperbanyak istighfar. Sampai-sampai para sahabat bisa menghitung sekian kali Nabi SAW mengucapkan istighfar saat mengajarkan ilmunya kepada para
sahabat. Yang ketujuh, ciri sekolah Nabi SAW adalah sekolah yang santai. Terkadang bahkan mereka sambil belajar sambil bercanda. Seperti saat Nabi SAW menceritakan bahwa di surga nanti ada salah seorang penghuni surga yang kemudian meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertani. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Untuk apa kamu bertani? Di surga sudah mendapatkan seluruh nikmat yang kamu inginkan." Kata beliau, "Walakin uhibbu an azra." Saya hanya suka saja bertani. Kemudian di antara mereka para sahabat yang mendengar kisah ini kemudian menimpali bahwa kayaknya itu mereka orang-orang petani yang memang senang bertani, kemudian mereka tertawa bersama. Hal ke-8 yang bisa kita lihat di antara ciri khas sekolah Nabi SAW adalah murid-murid yang datang ke sekolah Nabi SAW ini, mereka tidak selalu sama dalam setiap harinya. Kadang mereka banyak, kadang mereka sedikit, sehingga para sahabat terbiasa untuk bergantian datang. Seperti kisah Umar ibn Khattab dengan tetangganya, yang beliau karena sibuk ngurusi kebunnya di rumah, harus bergantian dengan tetangganya. Anzilu yauman wa yanzilu yauman. Sehari saya datang, sehari tetangga saya datang. Kalau salah satu di antara kami kembali dari sekolah Nabi SAW, kami pun di rumah saling berbagi ilmu apa yang kami dapatkan. Yang ke-9, ciri khas sekolah Nabi SAW adalah Nabi tidak menggunakan pakaian khusus. Tidak ada seragam yang membedakan antara murid dengan gurunya. Makanya tak jarang saat ada orang asing yang datang ingin menemui Nabi di waktu duha, tidak bisa membedakan mana Nabi SAW dan mana para sahabat, saking sederhananya pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW. Yang ke-10, ciri khas sekolah Nabi SAW adalah sekolah beliau selalu ditutup dengan doa kafaratul majlis, atau doa yang sering kita ucapkan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang duduk di sebuah majlis kemudian membaca doa kafaratul majlis illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, kecuali akan Allah ampuni apapun kesalahan yang dilakukan di majelis tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setelah mengajarkan ilmu kepada para sahabat, di waktu duha ini ternyata juga dimanfaatkan oleh Nabi SAW untuk belajar kepada malaikat. Seperti yang diceritakan oleh sahabat mulia Umar ibn Khattab dalam kisahnya yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu ketika, suatu hari di waktu duha, saat kami sedang duduk bersama Nabi SAW, ittala alaina rajulun, datang kepada kami seseorang yang dia itu syadidu bayadis thiyab, pakaiannya putih sekali, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya hitam sekali, la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tampak bekas perjalanan jauh, tapi kami para sahabat tidak ada yang kenal. Sampai duduk pada Nabi SAW, kemudian bertanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan seterusnya. Sampai di akhir kisah tersebut, kata Nabi SAW kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, ya Umar, atadri manisail, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang tadi barusan datang bertanya? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang tanya tadi, yang barusan datang tadi, yang kalian tidak tahu, itu adalah Jibril yang menyamar menjadi manusia, ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana hakikat agama yang kalian pelajari ini, tentang Islam, iman, dan ihsan.
Hal keempat yang dilakukan oleh Nabi SAW di waktu duha adalah menerima tamu. Tamu yang datang menemui Nabi SAW dengan berbagai hajat dan keperluannya. Ada di antara mereka yang datang membawa bayi yang baru lahir karena ingin ditahnik oleh Nabi SAW. Tahnik itu adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada seorang bayi yang baru lahir dengan cara mengunyah kurma tersebut dengan mulut beliau SAW yang mulia, kemudian diambil sedikit dari apa yang dikunyah oleh beliau dan ditempelkan ke langit-langit bayi yang baru lahir. Terkadang juga para sahabat ada yang datang untuk meminta doa kepada Nabi SAW khusus untuk hasil panen mereka hari itu, sehingga Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, semoga Engkau berkahi hasil panen kami, Engkau berkahi tempat kami tinggal, kampung kami, kota kami, wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina, dan ya Allah berkahilah hasil dagangan kami yang kami perjualbelikan di pasar. Terkadang juga tamu yang datang kepada Nabi SAW dari jauh, dari luar kota. Karena mereka punya kebiasaan nginapnya di luar kota Madinah, sehingga masuk ke Madinah itu sudah waktu duha saat Nabi SAW sedang bermajelis ilmu bersama para sahabat di masjid. Terkadang juga yang datang kepada Nabi SAW tamu untuk konsultasi. Di antaranya kisah Dimam Ibnu Sa'labah yang datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang pokok ajaran Islam. Kemudian Nabi bersabda, khamsu salawatin fil yaumi wa lailah, wa siyam Ramadan, wa zakat. Islam itu yang mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan puasa Ramadan, menunaikan zakat. Kemudian kata Dimam Ibnu Sa'labah, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus. Demi Allah, saya tidak akan menambahkan ataupun mengurangi pokok ajaran Islam ini. Kemudian Nabi bersabda, aflaha in shadaq. Sungguh dia akan masuk surga jika dia benar-benar jujur, tidak menambahkan dan tidak mengurangi pokok ajaran Islam ini. Hal kelima yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW di waktu duha ini adalah makan bersama para sahabat. Karena terkadang saat mereka bermajelis, datanglah hadiah yang diberikan kepada Nabi SAW. Terkadang bentuknya berupa seekor kambing yang masih hidup, kemudian diperintahkan untuk diolah dan dimakan bersama. Terkadang datang dalam bentuk makanan yang sudah matang, sudah jadi. Yang dalam riwayat kita temukan ada makanan yang datang kepada Nabi SAW berupa sarid. Sarid adalah sop yang isinya roti dan daging. Kata Nabi SAW, keutamaan istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha dibandingkan dengan wanita yang lain, kafat li sarid ala sairit ta'am, seperti keutamaan makanan sarid terhadap makanan yang lain. Kata Imam Ibnul Qayyim, sarid ini menjadi makanan istimewa di kalangan orang Arab karena terdiri dari sebaik-baik makanan pokok berupa roti dan sebaik-baik lauk yaitu daging, sehingga terkumpullah sebaik-baiknya makanan di kalangan orang Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa terus mendapatkan warisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berupa ilmu yang bermanfaat ini. Fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, karena para nabi tidaklah mewariskan emas ataupun perak. Wa inna mawarrasul ilma, tetapi mereka para nabi hanya mewariskan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.